Kita akan menuju kedalaman kegelapan dan mengungkap misteri yang tersembunyi di balik tirai dunia nyata bersama Kereta Malam. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk menuju kisah arwah korban mutilasi yang mengungkap kasus pembunuhan dirinya. Gaby, gadis manis berusia 22 tahun, merantau dari desanya di Mawar Kembangan, Bandung, menuju Jakarta. Hanya berbekal ijazah SMA, Dara manis ini mencoba melamar pekerjaan di kota metropolitan. Karena di Jakarta Gaby tidak mempunyai sanak famili, ia tinggal bersama Lilis, sahabat kecilnya, di desa Mawar Kembang. Di Jakarta, Lilis bekerja di rumah sakit Rose Hospital sebagai penjaga kamar mayat. "Gimana, Bi? Kamu mau menerima tawaranku bekerja sebagai penjaga kamar mayat di Rose Hospital?" Tanya Lilis serius di suatu sore ketika mereka sedang asik menikmati teh manis hangat dan sepiring pisang goreng. Gaby menghela nafas. "Iya, aku mau," jawabnya ragu. Hari ini adalah hari pertama Gaby bekerja sebagai penjaga kamar mayat. "Bi, tugas kamu memasukkan dan menjaga mayat di freezer yang ada di dalam ruang penyimpanan jenazah," kata Lilis menjelaskan. "Mayat di sini ada yang tidak punya famili atau belum diambil keluarganya. Ada pula jenazah korban kecelakaan yang akan dilakukan visum oleh dokter forensik untuk kepentingan polisi dan macam kasus lainnya. Tapi kali ini ada jenazah yang membuat Gaby dan Lilis merinding. Mayat yang mereka tunggui kali ini adalah mayat korban mutilasi dan belum diketahui identitasnya. Jenazah yang dipotong menjadi 3 bagian itu diduga karena suatu pembunuhan sadis. Aduh Lis, kasihan pisan wanita gelis itu," kata Gaby sambil memandang mayat wanita yang kehilangan kepala dan kedua kakinya itu. "Iya, semalam aku lihat berita di televisi. Mayat wanita itu ditemukan 15 km dari rumah sakit tempat kita bekerja," jawab Lilis. Belakangan para polisi terus melacak bagian organ tubuh yang hilang milik perempuan malang itu. Sementara polisi ahli forensik bersama dokter memvisum bagian tubuh secara mendalam untuk mengidentifikasi siapa sebenarnya korban. "Aku takut, Lis," kata Gaby suatu kali di kamar mayat saat sedang membersihkan mayat korban kecelakaan. "Bi, kamu gak boleh takut. Kalau kamu ketahuan takut, kamu bisa dipecat dari rumah sakit dan tidak diperbolehkan lagi bekerja sebagai penjaga kamar mayat." Karena takut dipecat, maka Gaby memberanikan diri berjaga di antara mayat-mayat itu. Apalagi kalau ada mayat yang datang di tengah malam, mau tidak mau Gaby membersihkan dan mengurusnya. Mayat korban mutilasi yang membuat Gaby takut sudah hampir seminggu di dalam freezer. Jenazah itu didinginkan agar tidak membusuk. Malam ini malam Jumat Kliwon. Gaby berjaga di kamar mayat sendirian. Lilis sedang cuti karena kakak perempuannya yang pertama menikah. "Aduh, Lis, tega banget ninggalin aku sendiri di sini," pekiknya merinding. Tengah malam saat hujan turun yang bergemericik di atap kamar mayat, Gaby merasa diganggu oleh suara rintihan perempuan yang kesakitan. Arah suara itu datang dari bagian barat kamar mayat, persis di bawah pohon beringin besar berumur puluhan tahun yang sudah ada sebelum Rose Hospital dibangun. Malam itu bukan cuma kamar mayat yang sangat sepi. Para suster semua berjaga di ruang suster, dan para dokter jaga malam sibuk di kamar kerja masing-masing. Andai saja aku bisa kuliah akademi perawat, mungkin aku akan menjadi suster, bukan menjadi penjaga kamar mayat di tempat yang sunyi ini.
Keluhnya memecahkan keheningan malam. Untuk mengusir rasa kantuknya, Gaby mengeluarkan handphone dari sakunya untuk bermain Facebook. Suara rintihan itu mula-mula perlahan, tapi lama-kelamaan semakin keras. Tolong. Suara rintihan itu berubah menjadi lolong kesakitan yang sangat memilukan. Suara wanita itu berasal dari balik pohon beringin raksasa itu. Siapa perempuan berteriak meminta tolong di tengah malam di bagian barat kamar mayat itu? Pikir Gaby. Dengan senter yang ada di handphone Gaby mencari tahu sumber suara melengking itu. Jangan-jangan ada wanita terluka yang minta bantuan, pikir Gaby kembali. Dengan langkah ragu, darah manis itu menuju pohon beringin yang gelap. Gaby menyenteri tempat yang pikirnya ada sosok wanita yang berteriak itu. Tapi sayang, suara lolongan itu hanya suara. Sosok wanitanya sendiri tidak dapat ditemukan Gaby. Karena penasaran, Gaby melangkahi beberapa pohon kecil untuk mendekati pagar arah danau. Sementara hujan makin deras. Duh, seragam putih-putihku jadi basah. Pada saat senter Gaby mengarah ke dahan, jantungnya berdetak. Sesaat setelah senter menancap, terlihat jelas oleh Gaby kepala dan sepasang kaki perempuan tanpa badan di atas dahan. Rambut wanita itu lurus lebat dengan mata bulat hitam dan giginya yang berdarah-darah. Sementara bagian leher dan kakinya nampak terputus, bekas tebasan benda yang tajam. Tolong, tolong, bawa aku turun, teriak potongan kepala wanita itu. Mulutnya terbuka dan matanya membelalak. Demi Tuhan, seumur hidup baru kali ini aku melihat kepala manusia tanpa badan yang bisa bicara, dan yang lebih aneh, suara keras itu tak mampu menarik perhatian suster dan dokter yang jaga malam itu. Dan sepertinya hanya aku yang mendengar suaranya, kata Gaby takut. Mungkin juga yang melihat sosoknya hanya aku di malam Jumat keramat yang dingin ini. Bulu kuduk Gaby merinding seketika, dan rasa takut membuncah hebat dalam batinnya. Dengan langkah agak gontai, Gaby masuk ke kamar mayat. Rasa takut membuatnya terbirit-birit lari menyelamatkan diri. Dikuncinya pintu kamar mayat rapat-rapat. Gaby menyelinap di meja freezer penyimpanan jenazah. Di saat ia telah tenggelam di bawah meja, tiba-tiba pintu freezer terbuka sendiri. Gaby mengintip dari bolongan meja ke arah freezer. Oh Tuhan, tangan dan badan satu persatu keluar dari freezer, lompat-lompat ke arah pintu. Melihat keanehan itu, Gaby makin gemetar. Otaknya terasa berat dan kepalanya menjadi pusing. Rasa lemas tiba-tiba menggerayangi tubuhnya yang dingin. Potongan tangan dan badan mayat korban mutilasi itu berusaha membuka pintu. Dengan sendirinya, pintu yang terkunci itu terbuka. Anggota tubuh yang terpisah itu melompat keluar kamar mayat. Bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Aneh, tapi nyata. Pekiknya bingung dan takut. Karena takut dan tidak ingin dipecat, Gaby memaksakan dirinya melawan ketakutannya. Bila jenazah mutilasi itu hilang, aku bukan hanya dipecat, tapi dipenjarakan. Aku dianggap kurang becus sebagai penjaga malam, hingga mayat korban mutilasi itu hilang dari freezer. Pikirnya takut. Berusaha menahan takut, Gaby merangkak sebisanya, mengikuti kemana arah potongan organ tubuh wanita itu. Dengan sedikit keberanian yang ada, karena tidak mau mendekam di penjara, Gaby mengikuti potongan organ tubuh pucat itu.
Nantikan kelanjutan kisah ini pada episode berikutnya. Ikuti terus perjalanan kereta malam, karena mungkin saja akan membawamu pada kisah yang sama.